semua firman-Mu. Dan firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita bersama keluarga. Hari ini kita akan mendengarkan cerita. Cerita apa ya? Ya, mari kita dengarkan bersama-sama. Anak-anak, ada seorang bapak. Bapak ini adalah seorang pejabat tinggi istana. Bapak ini sangat saleh dan rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, siapa di antara anak-anak yang suka berdoa? Setiap bangun tidur, sebelum tidur, mau makan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena kesalehannya, maka banyak para pejabat tinggi istana yang lain iri hati dan kesal pada bapak ini. Siapa nama bapak ini? Ya, bapak ini adalah tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang Daniel di Gua Singa. Nanti anak-anak bisa baca dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Begini ceritanya. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan. Hidupnya benar dan setia kepada Tuhan, juga rajin berdoa. Raja sangat suka pada Daniel. Siapakah raja ini? Raja ini adalah Raja Darius. Nah, karena Raja Darius sangat suka pada Daniel, maka raja berencana akan menjadikan Daniel seorang pejabat tinggi yang kedudukannya paling tinggi dari pejabat tinggi yang lain. Tetapi ternyata para pejabat tinggi yang lain menjadi tidak suka, menjadi iri kepada Daniel. Nah, kemudian mereka menyusun rencana jahat. Apa rencana jahat mereka terhadap Daniel? Lalu para pejabat ini membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak mau menyembah raja. Dan ketika para pejabat tinggi yang lain ini melihat Daniel menyembah Tuhan, maka para pejabat ini melaporkan kepada Raja Darius akan sikap Daniel yang tidak mau menyembah raja. Anak-anak, setelah mendengar laporan dari para pejabat tinggi yang lain, bagaimana respon sang Raja Darius? Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihnya akan dihukum. Nah, itu perhatikan, rajanya sedih ya. Maka dengan berat hati Raja Darius mengabulkan permintaan para pejabat kerajaan yang lain. Dan Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian raja berkata, supaya Tuhan menolong Daniel. Anak-anak, apa yang dilakukan Daniel di dalam gua? Ya, dia tetap melakukan kebiasaannya berdoa kepada Tuhan. Di dalam gua singa pun Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Dan pintu gua itu ditutup sehingga gua itu menjadi sangat gelap. Tetapi Daniel tidak takut. Mengapa? Karena
bagaimana Daniel berserah kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan menolong Daniel atau tidak ya? Iya, ternyata Tuhan menolong Daniel. Karena Daniel setia dan taat kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Yang sifat singa adalah suka menerkam. Wow. Tetapi Daniel menjadi terlindung. Keesokan harinya, raja sangat penasaran dan betapa sukacitanya raja ketika melihat Daniel dalam keadaan baik dan tidak dilukai oleh singa-singa itu. Dan akhirnya Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi istana itu ke dalam gua singa karena mereka telah merencanakan yang jahat untuk Daniel. Nah, anak-anak, akhirnya Raja Darius menjadi percaya kepada Allahnya Daniel dan mengeluarkan perintah supaya semua rakyatnya menyembah Allahnya Daniel. Dan bagaimana akhirnya? Anak-anak, Daniel akhirnya diangkat menjadi pejabat paling tinggi di antara pejabat tinggi kerajaan Raja Darius. Nah, kita dapat belajar dari cerita Daniel bahwa Tuhan akan menolong kita pada saat kita setia dan taat kepada Tuhan. Setiap permasalahan kita, setiap tantangan yang kita hadapi, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengangkat kita dan menjadikan kita menjadi lebih baik. Karena Tuhan sangat mengasihi kepada setiap anak-anaknya yang setia dan taat kepada Tuhan. Kiranya cerita kita pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat keselamatan dan sukacita di dalam keluarga. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh menerima firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukan yang Tuhan kehendaki. Kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan biarlah kamilah anak-anak-Mu yang akan mendapatkan pertolongan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengakui akan adanya dosa dan kesalahan. Kami mohon Tuhan mengampuninya. Kami menyerahkan hidup kami, hidup anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya.